Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita di redaksi Suara NTB hari ini adalah 3 tokoh muda NTB, pimpinan partai. Yang pertama, Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia NTB, PSI NTB, Mas Dian Sandi Utama. Ya, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Siap, sehat Bang. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Nah, yang di tengah ini yang pakai kopiah, bukan ganteng sendiri, sama-sama ganteng, adalah Ketua DPW Partai Gelora Indonesia NTB, Mas Rozi. Assalamualaikum, selamat pagi. Mas Oji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Nah, yang proses di samping saya adalah Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Mas Indra Jaya Usman. Mas Iju. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Iju? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Sandi, Ya, Bang. apa benar ini PSI NTB sudah melakukan penjaringan untuk Pilkada 2024 dan Siap. ketemu nama 24 orang juga Banyak juga tuh Bang ya, 24 nama. sesuai dengan tahun pilkadanya ini. Tahun 2024 ya, Iya. benar Bang. Ketemu 24 nama juga kan. Iya, betul. Gimana ceritanya itu, Mas Sandi? Ya. Saya coba cerita dari awal aja Bang ya, sejarahnya dulu itu kenapa bisa muncul 24 nama. Biar nanti teman-teman ini tidak menganggap bahwa ini nama muncul tiba-tiba gitu Bang. Jadi kalau teman-teman media mengikuti pemberitaan PSI NTB, itu memang kita sudah sampaikan dari bulan Januari Bang. Tapi mungkin karena pada saat itu pemberitaannya kurang seksi kali ya, sehingga tidak begitu viral gitu. Beda dengan hari ini ketika kita menyebutkan 24 nama itu dengan space waktu yang begitu panjang sampai tahun 2024, kawan-kawan media mungkin melihat ini ada yang memulai ini untuk membicarakan Pilgub 2024 kan begitu ya. Tapi pertanyaan teman-teman, yang mana ini 24 nama, terus bagaimana cara penjaringan, kriterianya seperti apa? Bahkan mereka bertanya lebih detail lagi. Cuman karena kami di PSI NTB ada rencana untuk agenda kegiatan ke depan nanti untuk mengacarakan, untuk mempublikasi nama-nama itu Bang. Dulu pada bulan Januari kita sudah sampaikan kepada teman-teman, bahkan waktu itu kita sempat kumpul dengan teman media, kira-kira siapa ini yang berani menantang incumbent gitu loh, Zulkifli Rohmi pada saat itu. Kemudian kawan-kawan media coba aja kita lakukan dengan cara misalkan bekerja sama dengan lembaga survei atau mungkin dengan cara-cara yang lain. Tapi kami memilih beberapa pola Bang untuk menjaring 24 nama ini. Kita anggaplah beberapa tokoh elit kita di NTB ini jumlahnya mungkin tidak hanya 24 Bang ya, tetapi lebih dari itu, bahkan mungkin 30, 40 atau 50 orang yang memang ada, kalau kita ini secara jujur-jujuran Bang ya, bahwa memang levelnya sudah mampu untuk berbicara tentang Pilgub nanti 2024. Tapi kemudian teman-teman DPD yang kami ajak bicara, terutama DPD PSI itu, beberapa kadar pengurus itu berbicara bahwa tidak mungkin kita bisa menampung semuanya, karena kita harus memiliki klasifikasi untuk yang kita ajukan ke masyarakat, kriteria-kriteria yang tadi Bang. Saya kembali ingin sampaikan bahwa kita dengan masyarakat itu hari ini jangan-jangan berbeda figur ideal kita. Kami politisi ini melihat bahwa ke depan itu kami membutuhkan figur seperti ini gitu. Tapi masyarakat seperti buruh, nelayan, guru misalnya, itu berbeda juga figur idealnya. Makanya kami coba menampung dari 24 nama itu, yang sekarang sudah 24 nama itu, dari beberapa latar belakang Bang. Ada pebisnis di sana, ada birokrat di sana, ada para politisi di sana. Banyaklah Bang.
termasuk mungkin tokoh masyarakat yang memang hari ini mungkin tidak menjabat sebagai... Ada nama ketua Partai Gelora dan Partai Demokrat enggak? Nanti kami sampaikan Bang pada waktu acara itu nanti baru, biar kami tidak sampaikan di sini. Karena kalau menyebutkan 24 nama itu terlalu panjang nanti, karena bukan hanya menyebutkan nama, tapi kami bertanggung jawab juga untuk menjelaskan ya deskripsinya lah Bang ya, untuk menjelaskan. Nah, mungkin cara belakang. penjaringannya mungkin. Oke, cara penjaringannya. Yang karena kami ini organisasi partai politik, yang paling pertama kami harus lakukan adalah internal dulu Bang. Nah, internal ini ada DPD, ada juga pengurus wilayah. Setelah selesai verifikasi internal kami pada bulan Maret waktu itu, yang kemudian pendaftaran partai politik kan hari ini Bang ya, tapi kalau di PSI itu ada verifikasi internalnya dulu sebelum verifikasi faktual. Itu kami langsung kunjungan-kunjungan gitu di DPW, kunjungan ke daerah-daerah. Kami minta beberapa tokoh-tokoh yang ada potensi dan dalam tanda kutip itu level gitu kan, untuk berbicara tentang pilgub nanti ke depan. Itu kami di PSI. Itu nanya siapa itu sehingga muncul nama Pengurus DPD. Oh, pengurus mereka DPD. tahu tokoh-tokoh yang ada di daerahnya besar, di daerah masing-masing. Lalu prosesnya saya ke Jakarta waktu itu ketemu dengan salah satu lembaga survei gitu Bang ya. Kami sampaikan rencana, Bang, kalau misalkan kami begini-begini nanti bagaimana nanti kemudian kami melakukan penyaringan, karena kalau untuk penjaringan yang sekian banyak ini tentu kami juga akan melakukan sosialisasi baik itu secara online maupun secara offline untuk mengerucut nanti, atau bahasa kita penyaringan menuju 12 besar, menuju 6 besar, bahkan menuju simulasi pasangan calon. Jadi dari 24 nama ini hari ini belum bisa dibocorkan ya? Belum bisa dibocorkan karena kami akan agendakan, acarakan nanti itu Bang. Tapi yang pasti 2 nama ketua partai ini ada ya? Insya Allah ada Bang. Mereka tokoh-tokoh hebat, insya Allah masuk Bang. Luar biasa. Ini akan ada kerjasama dengan lembaga survei mana? Untuk yang sudah kami komunikasikan hari ini bersama Pak Karyono Wibowo Bang, Lembaga Indo Survei dan Strategi. Kapan mulai surveinya? Terakhir kami komunikasi itu akan mulai survei setelah kami melakukan sosialisasi nanti offline. Kami akan cetak 1000 baliho untuk sosialisasikan nama-nama ini ke masyarakat, baru mereka akan turun. Jadi belum ada kepastian waktu ya kapan surveinya ya? Sebenarnya ada kepastian waktu, karena kemarin beliau sampaikan bahwa membutuhkan waktu. Itu kan kalau mereka berbicara biasanya Bang ya, dari mulai kita sebar spanduk itu sekitar 45 hari sampai 60 hari. Nah kalau kita lihat jadwal pemilu ya, Ya, kan lebih awal pilpres pileg ya ketimbang pilkada. pilkada. Nah kenapa pilihannya PSI ini langsung ke pilkada? Gitu? Langsung ke belum ke pileg. Langsung, ya. Mungkin ini hanya kita anggap saja adalah kreativitas dari partai politik aja Bang ya. Partai politik itu kan membutuhkan nama, popularitas, kerja-kerja dulu untuk masyarakat, baru kita bisa menawarkan diri nanti ke masyarakat. Untuk hari ini kelemahan kami di NTB, ini untuk PSI ya Bang ya, bukan kelemahan partai politik. Kita itu pada tahun-tahun sebelumnya, misalkan pemilu sebelumnya, kita kurang populer lah di masyarakat. Karena mungkin ada kerja-kerja partai politik yang terhambat pada saat itu. Nah sekarang yang orang populer itu PSI maksudnya? Ya PSI. Jadi perlu PSI buat kejutan, buat ledakan dalam tanda kutip gitu. Dalam tanda kutip kita bekerja-kerja yang seperti ini untuk masyarakat. Karena tentu sangat naif kalau misalkan kita hanya ingin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik hari ini Bang ya. Dengan menyodorkan nama-nama, memberikan mereka ruang untuk memilih calon pemimpin mereka ke depan dengan edukasi, dengan niatan edukasi tanpa kami mendapatkan feedback. Tentu kami harus mendapatkan feedback dari sini. Bahwa tujuannya hanya agar ada ledakan dalam tanda kutip, ada kejutan, tidak pada orientasi melahirkan pemimpin yang memang dibutuhkan oleh NTB. Gimana itu, Mas Andi? Kami menjamin bahwa itu juga bisa berjalan. Karena begini, Bang.
Saya ingin agak serius ya dijelaskan. Oh, tadi nggak serius ya? Tadi kurang serius ya? Kurang serius. Iya serius lah. Maksud 24 nama ini Bang, tidak cukup kita hanya melempar wajah-wajah mereka melalui baliho atau spanduk online maupun offline ke masyarakat. Itu tidak cukup bagi kami. Tapi kami ingin jelaskan satu persatu, orang per orang ini latar belakang apa kemampuan, apa visi, bahkan bagaimana track recordnya. Ini kan pekerjaan panjang. Bisa saja nanti ke depan PSI itu bekerja sama dengan Suara NTB mengupas satu-satu siapa 24 orang ini. Misal satu contoh sekarang ada Bang Iju masuk ke dalam 24 nama elit PSI. masuk radarnya PSI. Masuk radarnya PSI. Kan tidak cukup hanya Iju ini adalah ketua Demokrat. Tapi kita ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa track record Bang Iju itu seperti ini, reputasinya seperti ini. Bahkan mungkin kita akan telisik lebih jauh seperti apa beliau nanti ke depan kalau misalkan beliau memimpin. Sehingga ini kan edukasi luar biasa untuk masyarakat. Tidak hanya sekedar menawarkan wajah-wajah lalu kemudian ada tim sukses yang kecap-kecap, lalu semua itu seolah menjadi orang-orang yang baik semua kan gitu. Ya. Tapi kita kumpas nanti satu Sudah persatu. pakai istiharah dia. 24. Kalau Partai Gelora juga melakukan hal yang sama ya? Ya, kalau kita memandang proses pemilihan kepala daerah itu kan sakral dan penting. Dia menjadi sakral karena pada kepala daerah itu kita berikan amanat atau kekuasaan yang nanti akan mengatur hidup kita sebagai individu, sebagai warga. Nah, yang kedua, kita memahami kepala daerah itu menjadi penting karena saat kita datang ke kotak suara memilih gubernur, berarti kita mempercayakan uang kita 5 triliun untuk dikelola setiap tahun oleh gubernur. Nah, karena ada amanat yang harus diemban, maka sejak awal Partai Gelora itu berkeinginan untuk menguji pikiran-pikiran dari setiap kandidat calon gubernur. Kira-kira kalau dia dikasih uang 5 triliun di dompetnya itu, dia mau ngapain? Apa yang akan dia lakukan dari lembar sampai sana dengan uang yang 5 triliun tadi. Nah, kita memerlukan forum atau ruang yang lebih luas bagi kita untuk menguji pikiran-pikiran dari setiap kandidat atau calon yang hendak kita dorong. Nah, dalam konteks itu Partai Gelora itu kan menjalankan fungsi representasi. Jadi dia punya jaringan struktur dan kader yang penting untuk dilibatkan untuk menyampaikan kira-kira siapa kandidat atau calon yang diperlukan untuk memimpin Nusa Tenggara Barat pada waktu yang mendatang. Nah, cuma kita belum sampai ke tahap itu, Bang. Karena Partai Gelora ini kan baru, partai baru, jadi kita sekarang pada awal Agustus ini ingin verifikasi partai politik. Kemudian pasca verifikasi partai politik, kita ingin mempersiapkan bisnis pertama kita dulu, mempersiapkan calon anggota legislatif di kabupaten, provinsi maupun di tingkat pusat. Nah, ketika ini sudah rampung, kita juga akan masuk ke yang tadi, penyiapan kepala daerah melalui seluruh infrastruktur jaringan partai yang ada. Seperti halnya kita merekrut caleg itu dari bawah, kita juga ingin merekrut calon kepala daerah itu juga dari bawah. Nah, setelah kita menemukan aspirasi dari struktur dan dari kader, baru kita mencoba untuk menguji nama-nama yang tadi disampaikan itu. Kalau survei ini kan semacam termometer untuk mengukur kadar cuaca politik pada waktu tertentu. Tapi yang lebih penting untuk kami uji, kira-kira pikirannya seperti apa. Karena bayangannya Partai Gelora ya, tipologi kepemimpinan kepala daerah yang diperlukan, semakin ke bawah itu mesti pemimpin itu semakin mikro dan detail. Jadi jangan sampai makin ke bawah dia makin makro. Nah, jadi pikiran-pikirannya yang lebih atau rencana-rencana dia dalam memimpin yang lebih detail dalam mengelola daerah itu yang ingin kami gali terlebih dahulu. Nah, dari pendalaman itulah yang kemudian nanti dan juga dari masukan dari jalur struktur dan kader itu yang kami himpun dan kami lempar nanti di bursa survei. Kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, kalau bentuk forum yang akan dibentuk oleh Gelora ya untuk menguji gagasan ide calon kepala daerah itu seperti apa? Ya, pikiran itu harus disampaikan secara lisan.
Jadi dia harus Kan menyampaikan. pasti ada alatnya, pasti Ya, ada kanalnya. ada gitu. forum nanti bisa dalam bentuk diskusi, bisa dalam bentuk podcast, tapi intinya pikiran itu harus disampaikan secara terbuka. Jadi jangan sampai ada perantara atau ada penghalang antara warga atau kader dan struktur partai dengan orang yang hendak diajukan sebagai pemimpin, calon pemimpin. Tapi kalau waktunya mepet ya, misalnya banyak orang, banyak tokoh. Iya. Nah, artinya cukup waktu enggak untuk menyampaikan pikiran gagasannya. Padahal penting itu. Iya, memang kita ada problem soal jadwal. Jadi jadwal itu misalnya pada bulan 2 Februari itu kan kita pemilu dan mungkin butuh waktu 2 sampai 3 bulan sampai pada penentuan kursi, dan dengan dasar kursi itulah kita akan mengajukan calon kepala daerah serentak loh waktu itu nanti pada calon gubernur dan 10 bupati wali kota pada bulan November. Nah, di Gelora sendiri rencananya memang kalau dia rampung pencalekan itu sekitar pada bulan Desember, kita sudah mulai melibatkan kader dan struktur untuk menjaring calon kepala daerah pada tahun 2023. Sehingga kita ada waktu yang cukup untuk mulai menjajakan gagasan dan pikiran dari setiap kandidat yang ada. Jadi sampai hari ini Gelora belum punya bayangan ya. Belum, kita kan masih baru. Kira-kira siapa yang akan Jadi jangan dijaring, sampai gitu. nanti kita ini terlalu cepat masuk ke sana, sementara pekerjaan-pekerjaan utama kita sebagai partai baru masih belum. Kalau persiapan untuk pileg, Alhamdulillah sudah. Bahkan kalau proses untuk penjaringan bakal calon anggota legislatif kami sudah mulai sejak awal tahun, Pak, 2022. Jadi beberapa kabupaten justru dapilnya ada sebagian yang sudah penuh di tingkat kabupaten. Nah, sekarang kita lagi mematangkan setiap kandidat di setiap dapil. Karena buat kami ya, sebagai partai baru, kami percaya bahwa kader, struktur, dan kandidat calon anggota legislatif itu sebagai infrastruktur utama partai dalam setiap tahapannya, dalam menjalankan fungsi agregasinya, dalam juga menjalankan fungsi representasi untuk menghimpun calon-calon pemimpin di daerah pada waktu yang mendatang. kalau Partai Demokrat masih ada penjaringan juga, atau tidak ada penjaringan karena akan dorong kadernya sendiri. Untuk pilkada, Iya, berkata. ya untuk pilkada sih kami sementara ini seperti orang wudhu itu loh, Bang, tertib. Tertib dulu. Tertib dalam artian kami lebih berfokus dulu pada pileg dan pilpres ini, karena ini kan serentak ya, serentak, dan kurang lebih dari 1,5 tahun lagi ya. Jadi kami berfokus pada itu dulu, mempersiapkan semua struktur partai sampai tingkat yang paling bawah, dan juga melakukan penjaringan caleg. Itu tentu yang internal tentu sudah, karena kami sudah dalam posisi settle down lah ya sebagai partai gitu. Tapi juga membuka peluang untuk masyarakat secara luas, karena bagaimanapun dalam 2 tahun terakhir ini kan Demokrat memiliki antusiasme tersendiri lah di masyarakat, kita rasakan. Saya kira itu juga aspirasi-aspirasi itu perlu kami buka untuk masyarakat luas, bagi siapapun yang ingin bergabung dan berjuang bersama Demokrat. Nah, untuk pilkada, tapi kami tidak menutup diri untuk dalam hal membuka diskursus terkait itu ya. Walaupun pilkada ini nanti setelah pileg dan pilpres 9 bulan setelah itu ya, tapi tidak kami haramkan juga untuk melakukan diskursus terkait itu, karena ini kan persoalan kepemimpinan. Tentu masyarakat secara luas juga harus memahami dan mengerti siapa sih calon-calon pemimpinnya ke depan tentunya. Nah, di dalam iklim demokrasi diskursus ini menjadi sesuatu yang penting. Itu sebagaimana yang tadi juga disampaikan oleh Dian Sandi, disampaikan oleh Oji gitu, terkait ini, bahwa tugas partai politik saat ini bukan hanya menjaring dan menyampaikan
tokoh-tokoh tertentu, tapi juga bagaimana kemudian partai-partai politik ini bisa menggali pikiran mereka, bisa menggali gagasan ide mereka, dan mempertempurkan ide-ide para calon ini di hadapan publik, sehingga masyarakat itu punya pemahaman, punya kesadaran tentang siapa sih orang-orang ini, begitu kan. Kita tidak hanya berbicara soal citra diri masing-masing kandidat itu, tapi juga bagaimana idenya, bagaimana gagasannya, dan itu saya kira perlu dilakukan pada tingkat bagaimana mendorong wacana, mendorong diskursus terhadap itu ya. Nah, itu dalam posisi itu Partai Demokrat tidak ada masalah. Kami juga mendorong, entah itu dari kader Partai Demokrat yang punya keinginan atau punya dukungan dari masyarakat untuk maju sebagai entah itu bupati, wali kota ataupun gubernur gitu. Ya silahkan saja mereka menyampaikan pikiran, menyampaikan gagasan, ide dan lain sebagainya, bertarung lah, entah itu bertarung gagasan, ide dengan incumbent, dengan apa yang sudah dilakukan saat ini atau dengan kandidat-kandidat yang lain. Nah, tapi secara officially Partai Demokrat belum secara resmi untuk melakukan penjaringan terhadap calon-calon kepala daerah untuk 2024 yang akan datang, karena kami saat ini fokus pada persoalan yang tadi, pileg dan pilpres. Kalau kita lihat pemberitaan ya, sepertinya Demokrat ini sudah ada warming up-nya untuk pilkada, karena nama Mas Ibnu sudah mulai disebut-sebut gitu kan. Gimana sih dinamika di internal Demokrat itu? Ya, Demokrat NTB ini bahkan nama Mas Dian Sandi belum ada muncul kan, Mas Oji juga tidak muncul namanya, yang muncul malah ketua Demokrat. Oke Bang, ya Demokrat NTB kan salah satu partai yang dalam berapa kali periode pilkada ini kan selalu memenangkan kontestasi. Ya, sejak TGB terus lanjut yang sekarang ini juga adalah hasil tangan dari Partai Demokrat, begitu kan. Nah, saya kira tradisi itu bisa kita katakan tradisi seperti itu memang menjadi standar bagi kader-kader internal di Demokrat gitu. Jadi mungkin sesuatu yang wajar ya kalau mungkin mereka mulai berbicara terkait dengan kader-kader yang menurut kader-kader internal yang mereka bisa dorong untuk maju menjadi kepala daerah gitu lah, entah itu di provinsi ataupun di kabupaten. Nah, saya kira hal itu yang terjadi Bang di internal Partai Demokrat itu, karena ini kan sudah kebiasaan dari sejak zaman Tuan Guru Bajang, punya gubernur, sekarang juga hasil punya tradisi menang, punya tradisi menang, itu, dan tradisi itu yang menjadi diskursus di dalam internal itu kan kita harus ya semacam mereka punya giroh harus internal nih, harus kader gitu. Itu yang terjadi semangatnya di internal. Jadi tapi Mas Iju belum memutuskan ya akan di pileg atau di pilkada gitu kan? Iya belum. Kalau sampai hari ini belum Bang, karena saya ini kan atau pileg dulu. Nanti setelah jadi anggota DPR pindah. Tergantung situasi Bang. Ya tentu ini kan bukan persoalan keinginan pribadi saja ya, tapi juga bagaimana penerimaan di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, tapi yang saya pastikan pada hari-hari ini, karena saya ini juga baru belum 4 bulan ya, paling lama itu 4 bulan memimpin Partai Demokrat, tentu harus banyak hal yang saya benahi. Tentu beberapa visi misi yang sudah saya sampaikan kepada Ketua Umum AHY waktu itu harus saya bereskan dulu, itu terkait entah itu struktur Partai Demokrat, kesiapan menuju pileg pilpres. Nah, baru setelah itu kalau memang kita sudah mencapai target yang sudah ditetapkan, nah baru kita berbicara tentang pilkada secara official. Tapi kalau secara wacana diskursus
adu pikiran, adu gagasan, ya silahkan saja sekarang. Internal juga boleh, siapapun di internal, dari kader yang ada di Mataram sampai dengan kader yang ada di Kabupaten Bima, yang punya keinginan, yang punya dorongan untuk ke sana, ya silahkan saja menyampaikan gagasannya, menciptakan diskursus itu. Mas Sandi, kan pilkada ini 2024 kan tidak saja gubernur, tapi kan ada bupati wali kota. Iya. Di PSI mendiskusikan itu nggak? Tentang Nah, masa pilkada kabupaten kota. Iya. Jadi saya sedikit saja ingin jawab tadi, ada dua ketua kita ini, Bang. Ternyata partai politik itu sama seperti orang rupanya, Bang. Ada orang yang menganggap waktu itu berjalan cepat sekali, ada juga orang yang menganggap waktu itu agak lamban jalannya. Gelora ini saya curiga agak lamban dia jalannya. Karena bagi saya, Bang, kalau waktu dalam politik 2 tahun itu cepat sekali, Bang. Cepat ya. Saya ini rasanya baru kemarin ketemu sama DPP waktu diminta menjadi ketua. Sekarang udah 1 tahun lebih. Bahkan saya bisa mengatakan, saya pernah mengerjakan apa ya kok bisa sampai 1 tahun gitu. Artinya sangat minim sekali yang kita lakukan dalam politik ini. Lalu besok itu ada lalu lintas politik yang sangat padat. Ada Pileg, ada DPD, ada DPR, ada Pilpres, ada Pilkada daerah 10 kabupaten kota, ada Pilgub. Padat itu, Bang. Itu kalau kita nggak mampu membuat skedul yang baik gitu, kita tenggelam. Karena suara motor tuh nggak bisa kedengaran dalam lalu lintas yang padat. Jadi hanya motor-motor kecil yang mampu menerobos lalu lintas yang padat itu. Karena kami paham bahwa ini jalur yang mungkin mengantar kami ke tujuan, kan gitu, Bang ya. Yang kedua, Bang, soal mana yang harus konsentrasi yang kita pilih. Saya rasa bukan hanya partai politik PSI misalnya gitu, Bang, tapi semua partai politik itu memiliki roda, memiliki satu instrumen bahkan di dalam kepengurusan itu yang punya fokus yang berbeda-beda. Kita punya sistem. Ada orang yang ada pengurus misal yang kita fokuskan untuk administrasi. Ada 1-2 pengurus yang kita fokuskan khusus untuk berbicara pileg. Ada juga ya misal salah satu pengurus yang bermain di narasi. Mau itu pileg, mau itu pilkada, mau itu pilgub apa dan lain-lain. Sehingga kami membagi tugas itu dengan benar. PSI itu lurus verifikasi internal bulan Februari, Bang. Waktu wamen kita datang dulu ke Lombok. Orang tidak percaya, gimana ceritanya? Orang kita lagi di bawah partai-partai lain, ini maksud saya, Bang, berbicara. Kita kan juga ngobrol, Bang, sama mereka. Mereka sedang uyak-uyakan untuk cari KTP apa segala macam. Jadi Mas Sandi ini ingin mengatakan bahwa manajemen partainya sangat bagus, distribusi kewenangannya tuntas gitu. Oh ya tentu, Bang. Jadi kalau Gelora kurang bagus jangan-jangan jangan-jangan sampai KTP beliau sendiri yang fotokopi kan? Lanjut, Mas. Ya, jadi kalau yang tadi pertanyaannya tentang pilkada di kabupaten kota, kita pun hari ini sedang merangsang mereka untuk cobalah mencari figur-figur gitu loh. Tapi karena memang mereka ada konsentrasi yang lain gitu, Bang. Ini kan beda sistem yang sudah berjalan mulus di DPW dengan sistem yang baru dibangun misalkan seperti di DPD. Jadi belum ada penjaringan untuk kabupaten kota. Ya, kalau DPD kabupaten kota saya mengakui memang belum. Karena jadi konsentrasinya masih di pileg kalau mereka. Untuk di DPW kita konsentrasinya sudah ke pilgub. Tapi kalau di pileg udah selesai semua ya? Selesai dalam arti apa, Bang? Misalnya calegnya sudah disiapkan semua di seluruh kabupaten kota, provinsi dan mungkin pusat. Partai bahkan politik mengalami fenomena yang sama mungkin, Bang, ya, kalau menurut saya. Ada daerah yang memang begitu besar animonya ke PSI, ada juga yang daerah yang masih harus dirangsang-rangsang lagi untuk kawan-kawan ini mencalonkan diri di PSI. Ada satu daerah bahkan kami sudah menerima lebih dari kota yang ada, kota kursi yang ada. Ada itu satu daerah. Tapi ada juga daerah lain yang saat ini daerah mana itu? Masih nantilah kita sampaikan, Bang. Banyak rahasianya. Banyak rahasia. Semua rahasia, 24 nama rahasia. Masih kan. Terus daerah mana yang sudah lengkap calegnya rahasia juga. Tapi tadi ada yang perlu kita
komentari sedikit itu Bang tadi. Jadi perlu dipisahkan antara proses formal dan proses informal. Jadi kalau proses formal partai politik pada saat ini kan tahapannya pada pileg dan pilpres. Nah, adapun proses formal untuk pilkada sebenarnya belum bisa kita mulai. Kenapa? Karena proses formalnya nanti tiketnya baru kita ketahui itu pada hasil pileg pada tahun 2024. Belum dicetak. Nah, baru di sanalah dicetak tiketnya, ini punya kursi berapa, apakah dia berhak untuk mengajukan kandidat nanti pada proses pilkada pada bulan November 2024. Nah, sedangkan sekarang ini kan Ini sebentar dulu kasih kesempatan. prosesnya ini kan Karena yang dibantah saya, Bang. Iya. Saya pengen jawab juga ini. Iya. Ini Belum, kan sabar. Sekarang kan kita sampai pada tahap proses informal. Pada tahap proses informal, komunikasi, saya yakin semua partai politik ya, termasuk Partai Gelora tentu sudah melakukan penjajakan. Sudah mulai ngintip-ngintip, kira-kira siapa nanti yang akan menjadi kepala daerah di Kabupaten A, B, C, dan D. Bahkan, sebenarnya kami di internal itu, karena dia berhimpitan antara pileg dan pilkada, maka semestinya energi di pilkada itu bisa didayagunakan pada pileg. Jadi sejak awal kita, karena prinsip di Gelora ini kan kolaborasi, sejak awal kita mengajak setiap kandidat itu untuk melakukan kolaborasi, bukan hanya pada kekuatan dia sebagai kandidat calon anggota legislatif di dapilnya, tapi dia juga bisa memberdayakan kandidat kepala daerah yang misalnya nanti tertarik untuk mengajukan diri melalui Partai Gelora. Jadi proses informalnya sebenarnya sudah kita mulai, tapi kita tidak menyebut ini sebagai tahapan resmi, karena jangan sampai kita ngomong terlalu kejauhan, tapi tiketnya kan belum kita pegang begitu. Mas Andi. Nah, ini. Saya merasa gini Bang ya, bahwa apa yang kami lakukan di PSI ini sepertinya, kalau standar kalimatnya Ozi itu ingin mengatakan kepada saya bahwa harus mengikuti standar formalnya dulu, kan gitu Bang ya. Tidak ada yang formal dalam wacana politik itu Bang. Bahkan Prabowo dulu waktu beliau kalah Pilpres, itu hanya jaraknya 6-7 bulan itu sudah berbicara Pilpres lagi. Tidak ada yang formal dalam wacana politik. Yang formal itu adalah tahapan yang dilakukan oleh KPU. Itu formal karena ada tanggal, ada jadwal yang sudah ditentukan. Anda perpak sekian, Anda daftar tanggal sekian, nanti kami akan verifikasi faktual tanggal sekian. Itu lembaga negara. Kalau partai politik ini enggak. Saya berbicara tentang pilkada ini bahkan bulan Januari, waktu Abang juga undang saya di sini. Enggak ada yang salah. Orang berbicara mau mencalonkan diri, masuk sebagai kader, itu 5 tahun sebelum, tidak ada yang salah. Karena tidak ada standar formal. Di awal ini kan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk. Exactly. Sekarang saya begini Bang, kalau Anda lakukan pileg pada bulan Februari, itu ada masa pemilihan, ada pada bulan Februari itu ada masa uji MK apa segala macam, waktu sengketa. Itu bayangkan berapa bulan itu bisa terjadi sampai penentuan. Berapa bulan itu Ketua? 4 kan? Waktu Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli Bang. Bahkan pelantikan kalau tidak salah sampai 5-6 bulan. Juli, Agustus, September. Anda lakukan pilkada bulan apa? November 2024. Oktober, November. Masuk akal dari mana kita berbicara kampanye hanya 2 bulan menawarkan calon? Semenjak mereka dilantik, kalau acuannya adalah kursi. Sekarang ini kan berbicara tentang bagaimana kursi itu diraih, baru kita bicara pilkada. Gelora, partai formal. Oke, saya mau tanya ini dulu Mas Andi. Ada kesulitan enggak menjaring caleg di PSI? Tentu untuk partai seperti PSI tetap ada kesulitan Bang ya, karena kita bukan partai besar yang saat ini memiliki pemimpin, misalkan seperti ya ada tokoh-tokoh vote getter di sana. Tentu ada kesulitan tuh Bang. Tetapi bagi kami justru Tapi enggak sampai ada satu daerah yang tidak ada calegnya nanti ya? Insya Allah kami pastikan ada, karena kami lihat dari struktur pengurus yang sudah lengkap hari ini, tentu kader-kader kami pun akan mencalonkan diri. Jadi kalau ada daerah yang tidak ada caleg tidak mungkin, karena kan kami bisa minta pengurus untuk mencalonkan diri. Justru kami sangat optimis hari ini minimal dalam setiap daerah itu ada perwakilan. Kalau Gelora,
Ada kesulitan nggak? Kalau kami sudah ada PowerPoint-nya itu, Bang. Jadi daftar namanya sudah ada, daftar Excel-nya juga sudah ada. Yang sisa kami lengkapi terus, dan istilahnya kami intip-intip. Kira-kira kalau kita dorong orang-orang ini di dapil itu, berapa estimasinya, berapa kursi yang bisa kita dapatkan di dapil itu. Selain itu juga kredibilitas dia juga kita ingin tengok, ingin kita lihat. Nah, proses itulah yang selama ini memang kami lebih cermati, lebih dalami, agar 2024 itu betul-betul menghasilkan anggota legislatif yang juga punya kompetensi, punya kemampuan untuk menjadi wakil bagi rakyat atau bagi pemilihnya, yang duduk nanti di di kabupaten kota. Kurang lebih kalau tidak salah berapa jumlahnya totalnya ya? Kalau di NTB kan sekitar 65 anggota DPRD provinsi dan ratusan anggota DPRD di tingkat kabupaten kota. Ada sekitar 40 dapil. Jadi itu proses yang bukan main-main. Jadi proses yang juga sama pentingnya, dan proses terkait dengan pemilihan kepala daerah. Nah, cara penjaringannya yang dilakukan oleh Gelora apa? Itu maksudnya? Yang gimana, Bang? Lewat struktur. Jadi struktur, jadi pintu utama untuk masuk lewat menjadi kandidat anggota legislatif itu melalui jalur struktur. Ada kriteria nggak untuk bisa menjadi caleg Gelora? Kalau kriteria formalnya kan sudah ada yang ditentukan. Enggak, artinya yang menjadi kriterianya Gelora gitu kan. Jadi bolehlah Anda menjadi caleg dari Gelora, tapi syaratnya harus begini gitu. Ya, tentunya dia yang rajin silaturahmi lah, Bang. Rajin silaturahmi karena fungsi utama dia kan fungsi representasi, fungsi agregasi. Dia bisa mewakili konstituensinya dan bisa memperjuangkan konstituennya. Agak beda memang kriteria kita di legislatif dan kriteria kita di eksekutif. Kalau di legislatif yang kita dorong lebih kepada fungsi konstituensi, kemampuan dia untuk mewakili dan merepresentasikan suara yang dia bawa nanti di pileg. Sedangkan di eksekutif lebih beratlah kriterianya, utamanya pada kemampuan mikrodetail dia dalam mengelola kepemimpinan dan isu serta permasalahan yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, kalau caleg di Gelora ini ditawarkan oleh partai atau orang datang sendiri gitu? Mana lebih banyak itu? Dua jalur. Mana lebih banyak? Dua jalur. Jadi orang itu antusias menjadi calegnya Gelora gitu, dengan kesadarannya sendiri karena lihat partai ini punya masa depan yang bagus. Kalau untuk ke saya ya, untuk yang disampaikan lebih banyak yang datang untuk ke sayanya. Cuman kan pintu masuk dari calon anggota legislatif ini kan banyak. Setiap struktur di kabupaten itu juga adalah pintu masuk yang resmi untuk masuk sebagai calon anggota legislatif. Jadi semuanya dua arah kita, Bang. Jadi kita menjemput dan kita juga ada yang datang untuk menawarkan. Menurut saya itu sama-sama baik. Jadi orang yang mencoba untuk masuk dalam dunia politik dan membawa aspirasi dari banyak kelompok di belakangnya itu bagus, dan kita juga melihat ada orang yang bagus untuk kita tarik dan kita ajak dalam partai itu juga bagus. Kalau Demokrat, Mas Iji, banyaknya tokoh-tokoh baru yang akan menjadi caleg di Demokrat. Insya Allah banyak, Bang. Dari laporan di DPC juga dari kawan-kawan pengurus, saya sudah banyak laporan bahwa memang antusiasmenya tinggi lah untuk bergabung bersama Demokrat. Tentu ini kan nanti tentu akan kita lihat seperti apa. Maksudnya kan setiap dapil itu kan ada kuota-kuota tersendiri, tidak bisa unlimited kan. Ada misalnya RI itu hanya 8 untuk di Pulau Lombok, 3 di Pulau Sumbawa gitu. Nah tentu ini nanti yang mungkin kami kaji lebih dalam seperti apa, karena ya menyangkut kemampuan masing-masing calon legislatif tersebut. Nah, kenapa tokoh-tokoh ini bisa tertarik ke Demokrat?
Ya karena mungkin dalam Artinya sebelumnya ada di Demokrat, di Iya. 2024 mereka tertarik. Nah, kenapa gitu? Kalau menurut Iya, Mas saya Dio? lihat ada efek dari kerja-kerja Ketua Umum AHY ya selama 3 tahun ini. Sejak 2020 beliau terpilih sebagai Ketua Umum. Sejak itu juga konsistensi Partai Demokrat yang selalu berada di sisi rakyat. Misalnya kita tahu Bang ada Demokrat melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang pada hari ini terbukti juga dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi walaupun pembatalannya sifatnya 2004 gitu kan. Tapi itu sudah menjadi bukti bahwa memang Demokrat bekerja untuk rakyat itu kan pertama. Dan lain sebagainya lah, banyak hal yang kemudian kerja-kerja dari DPP dari Mas AHY ini selalu konsisten gitu kan dilihat. Dan saya kira masyarakat juga tidak semata-mata masyarakat ini melihat dari sisi itu juga menjadi daya tarik tersendiri gitu, konsistensi partai politik dalam menjalankan visi misi dan platform mereka. Kemudian sejak awal misalnya Partai Demokrat itu selalu anti terhadap politik identitas yang kita tahu mungkin sejak 2017 yang lalu awal mulanya meledak politik identitas ini sampai dengan pada Pilpres yang kemarin, kemudian pembelahannya sampai hari ini. Dan Demokrat tidak pernah mau dan selalu konsisten untuk menjaga diri tidak masuk kepada pola-pola polarisasi politik identitas tersebut. Nah ini mungkin juga menjadi pandangan masyarakat yang bisa diserap oleh masyarakat yang kemudian dianggap menjadi partai yang cocok untuk tradisi Indonesia itu yang sangat Indonesia lah, yang tengah, tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri gitu, tapi moderat gitu kan. Nah, sebagaimana tradisi-tradisi di Indonesia. Kemudian mungkin sosok figur muda ya AHY misalnya, ketua umum ini kan di saat ini mungkin menjadi ketua umum partai termuda lah di antara semua partai. Nah ini juga bisa jadi menjadi daya tarik tersendiri karena kan orang juga memiliki kejenuhan terhadap politisi-politisi yang sudah terlalu tua gitu kan, udah puluhan tahun mungkin sejak masa 20-30 tahun yang lalu sudah sudah mengudara gitu. Nah munculnya AHY sebagai ketua umum yang muda, yang fresh, yang cerdas, menampilkan dan menyodorkan ide-ide yang baru. Ini juga menjadi daya tarik bagi masyarakat dan itu kami rasakan begitu kan. Kami rasakan di masyarakat, di lapangan bahwa memang antusiasme orang salah satu untuk bergabung ke Partai Demokrat adalah sosok ketua umum AHY yang memang dianggap sebagai semangat baru lah. Jadi kelihatannya Demokrat ya termasuk di daerah ya berat juga pekerjaannya karena AHY ini kan akan didorong jadi ikut di Pilpres kan. Nah ada instruksi dari partai untuk mengamankan AHY di masing-masing daerah termasuk di NTB. Dan apa yang sudah dilakukan di NTB, Demokrat NTB untuk mengamankan AHY? Kalau nanti AHY ini akan ikut di Pilpres kan? Ya saya kira pertama yang kami lakukan tentu bagaimana kemudian mencapai target-target yang tadi Bang. Misalnya bahwa semua dapil kami harus isi kursinya gitu kan. Nah, kedua mensosialisasikan ketua umum tentunya bersilaturahmi kepada semua semua lapisan, semua golongan seperti itu untuk juga menyampaikan bahwa ketua umum kami Mas AHY punya ide seperti ini, punya gagasan seperti ini yang bisa kami tawarkan ke semua orang. Artinya kami lebih pada mendorong diskursus itu sehingga masyarakat secara luas bisa memahami bahwa ketua umum Mas AHY ini kami dorong sebagai calon presiden
bukan hanya persoalan muda dan gantengnya saja, gitu kan? Tapi gagasannya itu justru seperti ini, begitu. Nah, itu yang bisa kami dialogkan terus. Saya kira ya seperti itu yang kami lakukan. Jadi sudah bekerja ya untuk AHY di daerah ya? Sudah semua apa namanya struktur sudah kami minta berjalan untuk itu. Mas Andi, Bang. apa yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya? Oke Bang. Jadi kami memang sekarang di 10 kabupaten kota teman-teman DPD sedang bekerja untuk mempersiapkan diri untuk perekrutan caleg Bang. Cuman kami ini agak selektif dari partai-partai lain. Kemarin sudah kami sampaikan, bahkan dari jauh-jauh hari kami tidak menerima pertama itu orang intoleran. Kami buka rekam jejak kalau ada yang mau mencalonkan diri di PSI. Apabila ada dia rekod-rekodnya, dia pernah melakukan intoleran, kami diperintah oleh DPP tidak menerima orang seperti itu. Yang kedua KDRT. KDRT ini keras sekali peringatannya dari DPP. Kalau sampai ada caleg, misalkan dia mencalonkan diri di PSI NTB, terus kita tidak tahu, tapi pada akhirnya nanti ada laporan-laporan dan ada bukti, apalagi dia sampai pernah ada persoalan hukum di sana, itu kami pasti coret, walaupun pemilihan sedang berjalan. Karena kami sangat anti pada jenis-jenis seperti ini. Yang ketiga, pelaku korupsi. Tentu kita menganut azas praduga tak bersalah, tapi apabila ada ketetapan hukum tetap, maka kami pasti tidak akan menerima itu. Maka kami sampaikan ada 3 orang yang tidak boleh mencalonkan diri di PSI NTB: intoleran, koruptor, dan pelaku KDRT. Kami tidak terima itu Pak. Kemudian untuk pembagian tugas, seperti tadi misalkan ada Demokrat menyampaikan soal Pilpres atau lain-lain, PSI kami membagi tugas. Untuk politik nasional itu kami tidak ikut turut serta, karena itu adalah ranah dari DPP. Jadi tentang kemana arah koalisi apa segala macam kami tidak tahu. Berikut dengan penentuan capres, cawapres, misal segala macam gitu Bang. Kami itu tidak terlibat. Untuk gubernur, Tapi kalau koalisi untuk pilkada itu urusan daerah ya. untuk gubernur itu urusan DPW. Itu tidak boleh diikut campur juga oleh DPP. Maka kami menganut azas kemandirian. Kami ini memiliki kewenangan yang cukup absolut. Karena ada sistem pengelolaan partai yang terputus di sana Bang, intervensinya. Rekomendasi DPW terhadap calon gubernur, terhadap politik elektoral itu tidak ada sama sekali dari DPP. Begitu juga kami terapkan kepada DPD untuk bicara tentang calon bupati, tentang komposisi caleg, kami tidak bisa intervensi Bang kepada teman-teman DPD. Itu adalah ranah mereka. Jadi kami bagi tugas, politik yang ada di nasional itu diurus DPP, politik yang ada di provinsi diurus DPW, politik yang ada di daerah diurus oleh DPD. Jadi kami, sehingga kenapa kami begitu agak ringan dalam bekerja, karena memang tugasnya secara sistem memang seperti itu dari DPP. Untuk hari ini, kalau tadi sudah bicara AHY, maka kami berbicara 2 figur. Mungkin untuk NTB ada pilihan, karena kami di DPP kemarin sempat dilemparkan berapa nama. Kami memilih Ganjar Pranowo dan Erick Thohir untuk di DPW NTB. Kalau Mas Oji ada closing statement? Ya, kalau kita ini kan bisnis inti partai politik itu kan kepemimpinan. Jadi kita partai politik ini punya kehadirannya itu harus bisa melahirkan pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif dengan kriteria yang berbeda-beda antar jalur kepemimpinan itu. Nah, salah satu yang membuat Partai Gelora banyak terbantu di NTB memang faktor Bang Fahri Hamzah. Cuma kita di NTB memanai Bang Fahri bukan hanya sebagai simbol, tapi pikiran-pikirannya juga ingin kita tubuhkan ke dalam partai. Jadi misalnya anggota legislatif yang terpilih itu punya kebebasan untuk merepresentasikan pikiran-pikiran atau aspirasi dari warganya tanpa ada rasa takut. Harus direm, misalnya dengan putusan atau telepon dari ketua. Jadi mereka punya kebebasan untuk merepresentasikan suara atau aspirasi dari warga yang ia wakili. Dan menurut kami
Jadi kehadiran Bang Fahri dan juga upaya kita untuk menubuhkannya dalam suasana lembaga, pikiran-pikirannya itu menjadi salah satu daya tarik yang kami rasakan ketika kami berdialog dengan banyak kelompok masyarakat. Itu sangat memudahkan kami untuk melakukan rekrutmen kandidat. Dan mudah-mudahan dengan meminjam bahasanya Bung Ijo tadi, ketertiban kami dalam tahapan-tahapan partai ini, dari verifikasi, kemudian penghimpunan caleg, yang kemudian nanti kami dempetkan dengan penghimpunan kandidat kepala daerah, itu akan membuahkan hasil dan Partai Gelora bisa menjadi salah satu sarana bagi warga NTB untuk menyalurkan aspirasinya. Karena sekali lagi, kalau kita memilih kepala daerah itu nggak main-main, di sana sakral dan penting. Ada 2 triliun di setiap kabupaten kota, berarti sekitar 10 triliun yang kita titipkan. Kemudian ada 5 triliun yang ada di provinsi, dan itu adalah uang dari setiap warga yang ditarik dari pajak. Dari yang beli bahan bakar kendaraan bermotor, dari yang bayar pajak PKB, kemudian yang dari bungkus rokok, setiap satu bungkus rokok itu ada pajak rokoknya, dan itu adalah uang kita, dan kita harus mengawasi dan menentukan siapa yang harus mengelola uang-uang itu. Jadi ini proses yang sakral dan penting. Mas Ijo, mungkin ada closing statement? Ya, terima kasih Bang. Ada 3 tagline utama lah di Partai Demokrat itu. Pertama, Demokrat berkoalisi dengan rakyat. Kedua, muda adalah kekuatan. Yang ketiga, bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Ya, 3 tagline ini yang selalu kami sampaikan kepada semua kader simpatisan dan juga masyarakat luas, bahwa siapapun yang ingin bergabung bersama Partai Demokrat, entah itu sebagai calon legislatif, semua level tingkatan, calon kepala daerah, semua tingkatan, mesti memahami apa yang dimaksudkan oleh Partai Demokrat tersebut dalam tagline-tagline, bahwa apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dalam tagline, 3 tagline tadi adalah sesuatu yang harus dijalankan, walk the talk lah gitu istilahnya. Itulah yang disampaikan juga, itulah yang dilakukan juga oleh Ketua Umum Mas AHY. Apa yang dia bilang, Demokrat berkoalisi dengan rakyat, maka Demokrat sampai hari ini selalu bersama dengan suara-suara rakyat. Persoalan minyak goreng yang langka kah, persoalan apalagi kan, banyak hal lah. Kami selalu berada di sisi rakyat. Kemudian kita berbicara muda adalah kekuatan, ya tentu Partai Demokrat hari ini sangat menyadari bahwa ada hampir 40% pemilih itu adalah generasi milenial, yang tentu ini adalah konstituensi yang sangat besar, yang harus diberikan saluran, yang harus diberikan kanal untuk mereka melakukan aktualisasi diri di dalam partai politik gitu, sehingga tidak menjadi generasi yang apatis dan cuek bebek terhadap politik, padahal politik itu sangat penting. Nah, ini juga menjadi panduan kami gitu kan, untuk mari membuka diri terhadap generasi-generasi muda yang ingin bergabung dan ingin belajar, ingin berproses, ingin mengaktualisasi diri dalam dunia politik dan pengabdian terhadap negara gitu kan. Nah, kemudian tentu yang terakhir adalah bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Nah, ini adalah fenomena yang sedang terjadi di bangsa ini ya. Paling tidak 7 tahun terakhir, polarisasi yang begitu sangat kentara Bang ya. Bahkan dulu mungkin sebelum ini kita enak-enak saja berbicara, mohon maaf misalnya kalau menyebut etnis tertentu dalam posisi kita bercanda saja. Nah, itu biasa gitu loh. Tapi sekarang itu menjadi sesuatu yang sangat bermasalah ya, karena persoalan polarisasi yang terjadi paling tidak 7 tahun yang lalu, dan inilah yang mesti kita redam bersama.
Kenapa Demokrat mengatakan bahwa bersama kita kuat, bersatu kita bangkit, adalah salah satu hal itu. Kita coba kembali kepada hitoh dari bangsa dan negara ini, menjadi masyarakat yang moderat, yang di tengah gitu kan sebaik-baiknya urusan itu yang ada yang di tengah gitu Bang, seperti itu, tidak ke kanan tidak ke kiri gitu. Nah kemudian tentu ada persoalan-persoalan lain di negara kita, di daerah kita ini, terutama persoalan ekonomi dan lain sebagainya, ini yang membutuhkan kebersamaan untuk kita menjadi kuat itu ya, dan untuk bersatu supaya kita bisa bangkit lah dari persoalan ekonomi, persoalan tadi polarisasi di sosial budaya dan lain sebagainya itu. Nah oleh karena itu kami ke depan terkait apakah masyarakat ingin bergabung bersama Demokrat, tentu kami sangat membuka diri antusias, entah itu sebagai legislatif seperti yang saya bilang atau menjadi calon kepala daerah. Tapi tentu menjadi guidance-nya adalah 3 hal tadi, gitu kan, bahwa mereka mampu memperlihatkan kepada kami di Partai Demokrat bahwa bisa mempersatukan masyarakat, tidak memberikan polarisasi, tidak bermain politik identitas dan lain sebagainya itu. Kemudian memberikan peluang dan ruang bagi kaum muda. Dan yang ketiga itu mampu bersama rakyat, dekat dan memiliki dukungan oleh rakyat. Sekira seperti itu Bang. Terima kasih. Terima kasih Mas Iji. Terima kasih Mas Oji. Terima kasih Mas Bang Andi Agus. atas waktu dan kesempatannya Teman-teman Sore berbincang-bincang NTB. dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.